Depan gerak. Gerak, gerak. Gerak cepat, gerak. Gerak, gerak. Silakan Mas. Lanjut. Normal temperature. Normal temperature. Normal temperature. Dekat sana, dekat sana. Normal temperature. Normal temperature. Normal temperature. Normal temperature. Dekat sana. Normal temperature. Normal temperature. Dekat sana. Normal temperature. Normal temperature. Normal temperature. Oke, silakan duduk. Selamat pagi anak. Gimana tahun hari ini? Bagus. Pokoknya setiap hari harus kita jaga kesehatan. Apalagi dalam masa pandemi ini, semua harus dijaga. Pola makan juga harus dijaga. Kalau bisa tidurnya juga harus teratur. Enak ya? Kesehatan itu paling utama. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu. Kepada ketua kelas Yusuf, silakan nak dipimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum Bapak memulai, Bapak cek dulu kehadirannya. Apa kita semua hadir di ruangan ini atau tidak? Bapak cek dulu ya nak ya. Anastasia? Hadir. Aima Jahara? Hadir. Abid Rojim? Hadir, Pak. Hadir. Bunga Tani? Hadir. Dini Aula? Hadir. Dwi Ayu Lestari? Hadir. Si Muhammad Airin? Hadir. Naila Ramadhani? Rizka? Hadir. Kok belum kali suaranya Rizka? Sekali lagi Rizka? Harus semangat nah. Priyanto Setiawan? Hadir Pak. Indah? Hadir Pak. Hadir. Yusuf Wijaya? Hadir, Pak. Hadir. Kalau Bapak lihat daftar hadirnya enak, semua hadir. Berarti semua hadir enak ya. Oke, semua hadir, daftar hadir, tidak ada yang tidak hadir. Tapi sebelum kita memasuki materi materi kita hari ini pada bab 3. Bab 3 ini tentang persamaan garis lurus. Nah, nanti kita tentang persamaan garis lurus. Manfaatnya ini banyak nah. Tapi sebelum kita masuk materi, kalang baiknya Bapak mengingatkan materi sebelumnya. Jadi Bapak melihat kemampuan kalian materi sebelumnya. Apakah sudah mampu atau tidak? Oke, Bapak kasih dulu tes awalnya nak ya. Ini ada tes awalnya. Apa dulu?
pertanyaan tentang materi ini? Apa udah siap? Siap mengikuti? Ayo semangat. Siap mengikuti? Oke, kalau siap Bapak kasih tes awalnya dulu. Nah, karena ini menyangkut dengan materi sebelumnya. Bapak tahu dulu sejauh mana kemampuannya. Oke, silakan diisi tes awalnya. Yuk. Dibuat namanya nak ya. Namanya di atas. Bapak lupa waktu itu buat namanya. Buat namanya di atasnya. Silakan dikerjakan dengan waktu Bapak kasih 5 menit. Ya, 5 menit. Dari sekarang. Sudah yang siap? Sudah yang siap? Sudah? Oke, ayo ketua kelas kumpulkan. Bantu Bapak nak.
kesempatan itu. Makasih ya. Oke, semua ini sudah dikumpul sebanyak 12 siswa. Bapak periksa bentar sebelum kita memasuki materinya. Sejauh mana kemampuan kalian? Si Muhammad Airil tidak diberikan titiknya, langsung hurufnya aja. Oke, masalah. Masih ada nak? Belum selesai. Siapa belum selesai tadi nih? Belum selesai. Rizka, Rizka belum selesai. Oke, satu orang belum siap. Oke, si Dwi Ayu bagus. Ada lagi nih, satu lagi, orang ini ya. Oke, yang belum selesai mengisi tabelnya 2 orang, si Rizka dengan satu lagi siapa? Oke, dah. Oke, di tes awal ini Bapak perhatikan semua udah kategori mampu. Karena hanya 2 orang aja yang belum mengisi tabelnya. Mungkin karena waktunya terlalu cepat ya. Oke, kita lanjut dengan materinya. Kita belajar tentang persamaan garis lurus. Adapun materi ini dengan bertujuan yang seperti yang di slide yang Bapak tunjukkan di slide itu. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yang pertama itu melalui dengan kita mode pembelajarannya problem based learning. Problem based learning ini suatu metode pembelajaran menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak sadar permasalahan kita di dalam sehari-hari itu ternyata berkaitan dengan matematika. Jadi dengan para ahli menggunakan mode pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL untuk menggali dan mencari solusi di setiap permasalahan. Jadi dengan tujuan mempelajari ini kita yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menentukan titik koordinat pada persamaan garis lurus. Tadi udah kan? Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu membuat persamaan garis lurus, gambar garis lurus. Nanti pas waktu penggambaran nanti dengan adanya LKPD. Yang ketiga, menggambar persamaan garis lurus dari 2 titik. Nanti ada 2 titiknya. Itu dia. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik kalian itu mampu dulu membuat titik koordinatnya. Yang kedua bisa menggambar suatu persamaan garis lurus. Baru yang ketiga bisa menggambar persamaan garis lurus dengan 2 titik. Jadi ya, ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan sampai situ? Tidak ada. Oke, kita masuk ke materinya. Udah tegang santai aja. Oke. Diperhatikan slide ini. Nah, Bapak jelaskan yang slide ini. Persamaan garis lurus, menggambar grafik persamaan garis lurus. Di situ ada gambar. Di gambar pertama itu mengatakan suatu lambang mengatakan bahwa jalanan itu adalah tanjakan, ya kan? Gambar yang kedua ada curam, ini curam ini. Jalan yang curam, ada jalan yang datar, ada yang agak menjulang ke atas, ada menjulang kali. Nah, dan ini merupakan persamaan garis lurus. Nah, kita nggak sadar, jalan raya itu menggunakan persamaan garis lurus. Baru dalam kehidupan sehari-hari juga kita itu seperti tangga disandarkan. Pernah nggak tangga disandarkan pada tembok? Karena kalau tangga itu tidak disandarkan pada tembok, maka dia akan jatuh. Itu dia. Pernah nggak tangga itu berbelok-belok? Pernah? Tidak. Ia selalu lurus.
Oke, kita lanjut next. Seperti ini yang dialami oleh pendaki gunung. Udah pernah nggak mendaki gunung? Belum. Baik. Sekali-sekali mendaki gunung anak. Biar tahu dia berapa medan jurang medan yang ada di sekitarnya. Apakah dia kemiringannya berapa derajat bisa? Itulah kalau mendaki gunung. Maka ini harus ada triknya nak. Kalau tidak ada triknya dia tidak akan bisa naik ke bukit atau ke puncak. Pernah nggak melihat siklus yang jalan pada tali, seuntas tali? Pernah? Pernah lah di TV. Makanya nonton, tapi nggak pernah lihat nyata. Jadi pernah lihat, biasanya orang Cina ini berjalan dia dengan seuntas tali. Gitu dia. Jadi kalau diperhatikan dari gambar-gambar yang pertama ini, jalan naik, ada jalan turun, ada jalan datar, ada jalan naik, ada juga naik ke atas. Baru gambar berikutnya ini. Jadi yang kalian perhatikan ini, apalah yang bisa kalian ambil aplikasinya? Ayo. Apa yang menurut pendapat kalian tentang gambar itu? Perhatikan nak, gambar ini kan biru sekali nih. Orang pendaki gunung. Kalau kita perhatikan pendaki gunung ini apa yang kita lihat? Ayo, kita lihat apa? Kemiringan bukitnya kan? Begini. Kalau dia lurus, seakan mungkin bungkuk si pendaki. Perhatikan nak, tak mungkin orang yang membutuhkan tongkat. Ini nak, harus jeli kita nak. Itu dia. Gambar yang kedua, perhatikan nah, apa yang terjadi? Karena talinya ini berbentuk lurus, maka orang yang memijat tali gimana? Gimana yuk? Kasih pendapat. Di mana yang pemijat tali itu dia mengadakan keseimbangan tubuh kan? Kalau dia seperti robot, nah otomatis jatuh ke jurang dia nah. Coba kau kaku dulu, seperti naik sepeda, kaku kau nggak ada keseimbangan, pasti jatuh kau nah. Seperti batu jatuh ke air, tak bisa lagi muncul ke permukaan. Seperti itu juga. Jadi yang memijat tali ini pada garis lurus ini, dia itu menyeimbangkan tubuhnya supaya tubuhnya ini tetap berada di posisi tali. Mengerti nak? Jadi setiap aplikasi atau yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita itu nggak berkaitan dengan matematika nah. Contohnya persamaan garis lurus ini banyak. Nanti ada lagi tuh nanti seperti pesawat lepas landas. Nah, nanti pertemuan kedua itu nak. Setelah bapak pelajari ternyata bagus. Pesawat yang lepas landas dari bandara itu untuk naik ke atas dia punya kemiringan. Itu menggunakan persamaan garis lurus. Kalau dia tidak menggunakan persamaan garis lurus, dia tidak akan bisa naik. Nanti pertemuan kedua, pertemuan berikutnya ya. Oke, supaya kalian lebih paham tentang persamaan garis lurus ini, malah baiknya kita bentuk kelompok, ya. Kita bentuk kelompok supaya pemahaman kalian tentang persamaan garis lurus bisa lebih paham lagi. Oke, seperti ke bentuk kelompok. Nah, kelompok ini bapak bagikan bukan homogen. Maksudnya yang homogen itu yang pintar semua, yang bodoh semua, yang sedang semua. Bapak nggak mau. Maunya pembagian kelompok itu harus heterogen. Harus ada yang pintarnya, harus ada yang sedangnya, harus ada yang tidak mengerti. Semua sebenarnya menurut bapak ini pintar-pintarnya. Tapi kita nggak boleh nak yang pintar sama yang pintar. Kalau yang nggak mau kita gabungkan nanti tidak mau bekerja. Ya, jadi bapak bagikan, udah bapak bagikan di catatan bapak nama kelompoknya. Ntar bapak bacakan dulu. Mana catatan bapak itu? Kelompok 1 Yusuf Wijaya. Ayo nak dalam buku apanya itu langsung dibentuk aja nak kursinya. 4
4. Yusuf Wijaya, Anastasia Tiffany Elizabeth. Ayo. Anastasia, Bunga Tani, Aima Jahara. Itu kelompok 1. Langsung ke sini aja kursinya. Nah. Ayo, bentuk. Ini kelompok 1. Nah, balikkan langsung. Kalau nggak tidak benar, balikkan itu ke sini. Oke. Ini kelompok 1 ya nak ya. Si Yusuf. Ayo, cepat nak. Anastasia, Bunga Tani, Aima Jahara. Oke. Kelompok 2. Apik. Apik di sini aja nak. Oh, kenapa? Balik aja. Apik di sini ya. Oke, setelah dulu nak. Apa? Ini kita geser. Apik, udah, ya kan? Apik. Deni, Aula, oke, sana. Rizka, ambil kursi pelaksana beringan nak. Apa bang? Baru Naila, sini Naila, kursinya ke sana. Rizka bisa? Kelompok 3 Prianto, di mana kalian buatnya nak? Rizka sini. Oke. Prianto maunya kelompoknya di kita tarik ini aja nak. Di mana ya? Ini aja nak. Biar jangan apa banyak kali sini ya. Kita aja. Gak apa-apa, jelas kok. Prianto, oke. Angkat kursinya nak. Baru Dwi Ayu Lestari, Indah, Muhammad Airil. Muhammad Airil sini aja nak. Oke nak, bosan kursinya nak, ini aja nak. Oke good, bagus, udah bentuk kelompok. Ini nak. Semangat, jangan diem aja. Oke. Oke, karena kelompoknya udah terbagi, kelompok 1, kelompok 2, paling terakhir orang si Prianto kelompok 3. Oke, udah Bapak bagikan. Dalam mengerjakan LKPD ini LKPD kepanjangannya lembar kerja peserta didik. Dulu LKS itu lembar kerja siswa. Sekarang bahasanya diganti, samanya sebenarnya. Sekarang diganti dengan LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi aturan untuk mengerjakan LKPD ini, yang pertama, diperhatikan ya. Yang pertama, isi dulu nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1, tulis kelompok 1, baru nama-namanya. Nomor 1 itu wajib ketuanya. Oke, misalnya ketua kelompok 1 Yusuf Wijaya nomor 1. Yang 2, 3, 4 terserah. Kenapa? Ketua nanti menanggung jawab ketua ini, ya kan? Oke. Baru yang berikutnya setelah mengisi itu, isi LKPD-nya ini. Nah, apa yang ditanya silakan dijawab. Oke? Kalau kurang mengerti, nanti ada buku paketnya, bantuan. Nanti Bapak kasih juga bahan ajar sebagai bantuannya juga. Harus ada buku paketnya dikeluarin juga nah untuk bantuan. Untuk membantu nanti buku paket. Oke, Bapak kasih dulu. Selebihnya yang lain bisa dikerjakan ke buku latihannya juga. Buku paketnya dikeluarin juga, buku panduannya. Kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham tentang LKPD-nya, boleh ditanya sama Bapak. Ini ada bahan ajar. Bahan ajar ini berfungsi untuk membantu. Bahan ajar ini berfungsi untuk membantu ya, sama dengan buku juga nih. Ini Bapak ambil ringkasannya.
untuk membantu untuk mengerjakan LKPD-nya. Yuk. Langsung dibuat namanya, nama kelompoknya, silakan. Keluarkan bukunya, paketnya di bawah nggak? Oh, ayo dikeluarin ya. Waktu mengerjakan LKPD-nya 20 menit, berarti nanti selesai jam 9.38. Karena sekarang jam 9.18. 20 menit Bapak kasih. Kalau ada masalah bisa ditanya sama Bapak, nak, jangan didiamkan. Kalau tidak semua bisa di buku latihannya, nanti kan bisa kita presentasikan. Ayo. Ingat ya, waktu 20 menit, ya kan ya? 20 menit untuk mengerjakannya. Kalau ada kendala diberitahu. Ya. Jawabannya itu nanti ditaruh di kertas itu atau di buku? Terserah nak, kalau buku catatan nanti kan kita presentasinya nak. Yang Bapak butuhkan itu presentasinya aja, jawabannya. Kalau mau buku catatan bisa, kalau di sini tidak muat di baliknya bisa. Nah, karena ini dikumpulkan juga. Kalau di buku catatan nanti dikerjakan, catatannya dikumpulkan juga. Itu dia. Ya kan? Kalau di LKPD-nya ini berarti tinggal LKPD-nya aja yang dikumpul. Ya. Ada masalah dalam pengerjaannya itu nak? Oke, lanjut ya nak ya. Ayo yang lain membaca bukunya, mencari sumbernya.
Supaya tahu bagaimana persamaan garis lurus itu. Kelompok 2 ada masalah. Kalau tidak muat, nah dibaliknya nggak apa-apa. Nanti kan cerita saja. Dibaliknya nggak masalah. Ayo, yang lain buka bukunya, nah cari informasinya. Jangan satu orang aja yang bekerja. Ayo. Seperti nomor 1 diminta menggambar. Ingat nah, materi sebelumnya bab 2, di bab 2 udah pernah menggambar tentang himpunan, menggambar nah, udah pernah. Dengan titik koordinat yang ada pada tabel. Tinggal menggambar aja. Yang nomor 1 diminta menggambar ya nak ya. Kalau ada kurang mengerti ditanya. Agak rapi, biar kelihatan gambarnya.
filenya itu nanti diminta grafiknya. Yang lain juga cari ada sumber yang mana? Yang lain juga cepat. Apa yang ditanya cari sumber yang lain untuk pendukung. Kelompok 3 sejauh mana nak? Ayo, yang lain juga contohnya Prianto, sampai itu ada sumber yang lain. Pakainya apa? Waktu tinggal 5 menit lagi nak. Biar kita presentasikan hasil diskusi kalian.
Sudah? Kelompok 1, kelompok 3. Belum, Kak. Ayo, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, karena waktu sudah selesai, habis nak. Waktu sudah selesai atau dikatakan habis, maka hasil diskusi kalian Bapak minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, kelompok siapa yang bisa? Yuk, tadi Bapak perhatikan kelompok 1 sudah siap. Ayo, kelompok 1 dipersilakan. Tolong yang lain memperhatikan ke depan. Tolong yang lain, anak didik Bapak yang lain memperhatikan ke depan. Oke. Komplit. Nomor 1 katanya bagaimana bentuk grafiknya. Oke, kita perhatikan bagaimana bentuk grafiknya. Kita ada penggaris nak. Berikan dulu di apa? Koordinatnya. Koordinat kartesisnya dibuat dulu. Kelompok lain memperhatikan nak, kelompok 3 nggak ada lain kegiatan yang lain, sudah selesai untuk diskusinya. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalau ada nanti yang berbeda, katakan berbeda ya, nak ya, dari kelompok 1 ya. Pasti setiap pendapat kelompok itu pasti berbeda-beda. Tolong kawan yang lain, tolong dibantu memegang bercepat nak. Memegang kertasnya Yusuf, kelompok 1 tolong dipegangkan, berdilihat. Bercepat, berjam bolak balik ya. Yuk, kerjasama yuk, tim kelompok 1. Dibantu yuk.
Yanto, tolong diperhatikan nak. Oke, perhatikan dari kelompok 1. Katanya di permasalahan di sini, Pak Erman mempunyai bak penampung air yang diletakkan di atas rumahnya. Untuk keperluan sehari-hari, air dialirkan dari bak penampungan ke bak mandi. Hubungan antara volume air yang mengalir dengan waktu yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah 1 jam, berapa volume air dalam bak mandi? Itu yang ditanya. Ada suatu tabelnya nak. Oke, dari tabel itu yang pertama ditanya, jika waktu aliran adalah X menit dan volume air adalah Fx liter, maka gambar grafik fungsi Fx tersebut dalam koordinat kartesius. Tolong diperhatikan gambar yang kelompok 1, apakah itu betul atau tidak? Yuk, cocokkan dengan punya kalian. Ada yang berbeda dengan kelompok yang lain? Beda. Bedanya yang mana nak? Tolong kasih respon. Kelompok yang mana yang beda? Sama. Kelompok 3 sama. Kelompok 2? Beda Pak. Beda. Bedanya di mana nak? Ayo kelompok pertama Teo. Bedanya di mana? Hah? Bedanya? Ayo tanggapi di situ aja nak, nggak apa-apa. Ditanggapi di situ aja. Tolong Rizka, masukkannya nak pakai nak. Yang mananya beda nak? Ayo nak. Ditanggapi aja. Yang beda mana? Hah? Kuat. Di bilangannya. Bilangan yang mana? Yuk kasih tunjuk ayo, satu orang kasih tunjuk. Ayo. Kasih tunjuk dulu gambarnya mana yang beda. Ayo, jelaskan ayo. Gak usah takut. Bukannya mau makan ya. Ayo, yang mana coba? Tutup berjalan dulu. Yang mana? Tolong siapa? Geser dulu yuk. Yang berbeda di kelompok 2 dulu. Oke. Yang di kelompok 1 dia dari titik 0 di angka 3 tidak ada. Ini juga satu kesalahan anak. Oh, penarikannya dari sini. Kayak penggaris. Itu dia ya. Oke, nah. Oke, yang nomor 2, berapa grafik fungsi Fx tersebut merupakan apa kah? Ayo. Hasil diskusi kalian berupa apa dia? Merupakan garis lurus. Dari kelompok 1 hasil diskusinya bahwa perubahan dari Fx itu adalah merupakan garis lurus. Apakah yang lain ada yang berbeda? Tidak. Ada yang berbeda? Tidak. Oke, kita sepakati bahwa fungsi dalam grafik ini, fungsi Fx merupakan garis lurus. Kita sepakati ya. Oke, kita sepakati garis lurus. Yang nomor 3, berapa liter volume air yang mengalir dalam setiap menit? Kelompok 1 dulu nah, nanti kita cocokkan dengan kelompok yang lain. 2,6 liter. Yang lain ada yang berbeda? Sama. Yang lain? Kelompok 3? Sama. Berarti belum mengerti nah. Setiap menit itu bukan 0,2. Berarti dia itu nah. Setiap di dalam bak itu kan udah ada 3 liter. Baru masuk dia 1 menit. Di dalam bak itu udah ada 3 liter. Masuk dia 1 menit, tiba langsung 5.
Berarti penambahan berapa? 2. Berarti 1 menit sama dengan 2 liter. Buat di situ nomor 3. Berarti belum paham. Ayo, 1 menit nomor 3. 3 titik. 1 menit sama dengan 2 liter. Nomor 4. Ayo, nomor 4 tindakan. Buat tabelnya yuk. Gantian, jangan serius supaya ayo, cepat yuk. Kamu Dena, bantu buat tabelnya. Sini aja. Pas itu, sama siap. Tunggal pas. Sudah. Bapak dia aslinya aja, asal diskusi kalian. Ini katanya apa nih? Waktu ini volume. Oke, itu di sini aku lihat 0, 1, 2, 3. Nah, buatkan 0 di bawah, nanti garis kanan di bawah dulu buat. Oke, gariskan. Oke, karena yang ditanya situ 2, langsung 2 aja nak. Karena itu udah jawaban nomor 1, 0, 1, langsung 2 aja nak. 2, apa isinya titiknya tuh? 2, oke. Tolong diperhatikan ya, betul atau tidak. Oke, 3, gariskan lagi. Oke, 3.
Oke, perhatikan yang dua. Yang dua katanya 7 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3. Pas? Kelompok yang lain pas? Pas. Oke. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Pas, cocok. Sekarang yang titik koordinat 3. Di sini katanya 9. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 3 berarti 9. Cocok? Cocok. 4. 2 dikali 4 ditambah 3 berarti 2 dikali 4 8 ditambah 3 11. Cocok? Cocok. 5. 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Cocok? Cocok. Yang titik-titiknya itu berapa? Kalau seandainya itu X, punya titik-titiknya. Kalau misalkan ini X, oke, kalau kasih putaran, coba misalkan ini X, berarti di bawah fx sama dengan fx sama dengan, perhatikan di sini 2 kan, 2 ya kan? Iya. 2 kan, berarti 2 lagi sih taruh. Lihat di sini 2 kali 2 3, 2 kali 3 ya enggak? 2 dikali 4 karena sini 4, ini 2 dikali 5 karena ini 5, ini X berarti 2 kali 6. Kenapa 2 kali 6? X ya tak? Ya kan kita nggak tahu berapa labelnya. X ditambah 3 ya kan, karena semuanya ditambah 3 tak? Ya kan? Adakah kelompok yang lembut seperti ini? Lanjut. Tuliskan nomor 5. Tuliskan rumus fungsi masalah di atas. Ya udah. Langsung ketemu. Itu 5. Kan langsung ketemu. Dari tabel itu langsung ketemu. Berarti fx sama dengan, ayo, apa kalian buat? Buat isu. Enggak besar lah, tulisan kali ini lah, tulisan kali 5 titik fx sama dengan oke, nomor 7. Hasil nomor 6 ya. Coba diganti fx itu menjadi y katanya. Apakah perubahannya? Nomor 6 yuk. Apa yang buat video? Ayo tulis yuk. Tulis yuk. Oke, sama Y sama dengan 2X tambah 3. Kelompok 2? Betul. Kelompok 3? Sama. Berarti semua sama. Oke, good. Betul. Setuju? Menurut kelompok 1 dari grafik itu dan persamaan itu, maka diperoleh persamaan garis lurus. Ada pendapat yang lain? Sama? Sama. Oke, good. Nomor 8. Tentukan berapa liter air terisi pada saat penampungan selama 1 jam. Per 1 jam itu berapa liter deh dalamnya? Ayo. Pindahkan yuk. Gimana cara nyari kalian? Mencarinya.
diperoleh kelompok 1 123 liter. Ada pendapat yang lain? Sama? Sama. Oke, thanks. Berikut tepuk tangan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, hanya yang membedakan di kelompok 1 hanya di grafiknya itu aja. Di grafiknya kurang tepat. Itu kelemahannya juga. Kurang pas. Kita lanjut ke berikutnya. Karena kelompok 1 sudah mempresentasikan, maka dari permasalahan ini ada yang kurang mengerti. Ayo, ada yang nggak kurang mengerti? Di bagian mana yang kurang mengerti? Nah, setelah kelompok 1 mempresentasikan, mana yang bagian mana nggak mengerti untuk mengerjakan RKPD-nya itu? Ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Di sini yang kita pelajari pada materinya, kalau diperhatikan, Bapak kuatkan materinya, materi persamaan garis lurus ini Bapak kuatkan. Di sini dia ada persamaan umumnya, nak. Oke. Bentuk umumnya itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di bahan ajarnya udah Bapak kasih. Di situ ada juga di bahan ajar itu. Biar lebih paham dipelajari bahan ajarnya. Bahan ajar itu udah Bapak buat ringkasan tentang materi ini. Persamaan umumnya itu adalah AX ditambah BY ditambah C. Itu adalah rumus daripada persamaan garis lurus. Ya. Tadi permasalahan yang kita kerjain seperti contohnya, nak. Karena kita tujuan utama kita adalah menggambar ada persamaan seperti ini. Contoh soal, diketahui rumus fx sama dengan 3x dikurangi 3. Buatlah gambar grafik fungsi dari rumus fungsi tersebut dengan domain. Domain itu sudah kita pelajari pada materi berikutnya. Domain adalah daerah asalnya. Daerah asalnya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, dan langkah pertama kita harus buat tabelnya dulu. Nah, tabel seperti ini. Nanti ini berkaitan dengan materi berikutnya loh, nak. Pertemuan berikutnya kita harus paham tentang menggambar. Langkah pertama kita buat dulu tabelnya. Kalau kita tidak membuat tabel, kita tidak akan bisa menggambar. Karena tabel inilah sebagai bahan bantu. Diperhatikan ya. Ini ada tabelnya sebagai bahan bantu. Maka dari tabel ini diperolehlah grafiknya. Nah, inilah dia. Dengan bantuan tabel tadi. Kita buat titik perpotongan seperti ini juga. Yang dijelaskan kelompok 1 seperti itu dia menggambarnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tentang menggambar? Tidak. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kita lanjut contoh yang kedua. Seperti itu juga, nak. Y sama dengan 2x ditambah 6 dengan domain min 3 sampai 3. Ya kan? Kita buat tabelnya, ada tabelnya ini, maka diperolehlah grafiknya. Nah, diisi dulu itu, maka diperolehlah grafiknya seperti ini. Ya, biar lebih paham lagi, di bahan ajar Bapak itu udah lengkap. Tolong dipelajari lagi. Tapi untuk lebih memahami lagi tentang materi ini, Bapak kasih tes berikutnya, menguji kemampuannya. Oke, tes akhir. Silakan dikerjakan. Oke, buat namanya, nah, jangan lupa namanya.
Kalau tidak dibuat namanya, nanti nilainya tidak ada. Ah? Oke. Tapi sebelumnya, Bapak lupa. Tapi sebelumnya, silakan balik ke kursi masing-masing dulu. Karena ini tugas pribadi. Oke, ini tugas pribadi. Ayo. Balik ke bangku masing-masing. Ayo, Rizka, tolong kursinya, Bapak tolong. Ayo, balik ke meja masing-masing. Jangan balik lagi, Mbak. Tambah, itu apa-apa. Jangan dibalik lagi. Pindah ke meja belakang. Jadi sampai nanti apa-apa. Oke, dikerjakan secara mandiri. Aduh, jatuh. Ayo, nah waktu terus berjalan. Ini harus dikumpulkan, buat namanya di atas. Tidak. Saya belum dapat tadi. Oke, nah, enak waktu terus berjalan. Untuk menguji kemampuan kalian sejauh mana tadi memahami materi ini.
Barangkali udah ada yang siap, bisa dikumpul. Kamu mulai yuk. Udah, yuk sini. Kalian siap kumpul. Oke. Ini Aulia, selesai. Lanjut. Oke, si Aima. Ayo, kumpulnya. Jangan tahu lah materi ini siap atau tidak. Ayo, kumpul. Ayo, angkat yuk. Ketua, kutip. Waktunya sudah habis karena mau pergantian jam pelajaran. Ayo, kumpul. Ya udah semua. Kedua, ini ada 2, berarti 10 lagi. Biar lanjut kita simpulkan karena waktu udah mau menuju mau selesai. Mau pergantian jam pelajaran, nah, gak mungkin matematika yang terus. Oke, kita simpulkan pertemuan kita hari ini tentang pembahasan materi ini. Siapa yang bisa memberi suatu kesimpulan? Ayo, menyimpulkan materi ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Yuk, apa yang kita dapat dalam pembahasan materi ini? Kak, siapa? Ada yang bisa? Ayo, gak usah malu-malu. Coba bilang tadi, siapa yang bisa? Bisa nak? Menyimpulkan? Ayo, apa pendapatnya yuk? Apa kesimpulannya? Agak lipat kan nak? Ayo, bawa ngomong juga. Apa kesimpulannya? Ada F dalam kurung X sama dengan A kali X, AX tambah C. Dapat diubah penulisannya menjadi X sama dengan 4X tambah C. Y sama dengan AX tambah C disebut persamaan garis lurus 2 variabel atau persamaan linear atau 2 variabel. Bentuk persamaan garis lurus ada beberapa jenis. Oke. Itu pendapatnya kan? Oke. Ada pendapat yang lain? Oke, kita simpulkan. Oke, dikatakan persamaan garis lurus itu jika persamaan linear mengandung 1 atau 2 variabel. Harus ada 2 variabel ya, nak ya, 1 atau 2 variabel. Misalnya Y sama dengan AX. Ini kan 2 variabel. Y dengan X. 2 variabel. Variabelnya Y dan X. Bisa juga 1. X sama dengan A, bisa juga. Y sama dengan B, bisa juga. Itu dia. Salah satu X atau Y. Itu merupakan dari persamaan garis lurus. Ini nanya. Maka bentuk umumnya ada 2. Y sama dengan MX ditambah C. Itu bentuk eksplisitnya. Bisa bentuk umumnya. Nah, Y sama dengan MX ditambah C. Itu eksplisitnya. Kalau implisitnya itu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Itu persamaan implisit. Sudah. Berarti persamaan garis lurus itu adalah kalau grafiknya itu berbentuk garis lurus. Diingat itu ya nak ya. Oke.
ada kesimpulan di situ, dan jenis-jenisnya ada juga di situ. Biar lebih paham lagi nak, di bahan ajar Bapak itu ada tugasnya, itu merupakan PR. Tapi sebelum Bapak ngasih PR, bagian mana yang kurang mengerti tentang persamaan garis lurus ini? Ada? Di bagian mana aja yang kurang mengerti? Ada? Cara menentukan persamaan garis lurusnya, menentukan grafiknya, ada? Kalau tidak ada, lanjutkan PR-nya yang ada di bahan ajar di bagian belakang itu. Nah, tolong dilakukan itu, dikerjakan di rumah biar ada sebagai bahan latihan, sebagai bahan latihan di rumah untuk melatih supaya dirimu itu lancar. Baru berikutnya, minggu depan kita ada pertemuan dengan materi berikutnya, yaitu materi tentang kemiringan suatu garis. Kemiringan suatu garis itu yang kita pelajari minggu depan. Dengan bahasa matematikanya adalah gradien. Kalau kita nanti menentukan kemiringan suatu garis, itu bersangkut paut dengan grafiknya. Nah, kalau kita tidak bisa menggambar grafik, maka mencari kemiringan suatu garis tidak akan bisa. Itu dia ya. Maka pertama kita menggambar dulu, menentukan persamaannya, baru yang kedua nanti kita menentukan kemiringannya. Itu pertemuan yang berikutnya nanti ya, minggu depan kita bertemu lagi. Baru kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, maka Bapak akhiri nak. Kalau ada kesalahan Bapak dalam ucapan atau perkataan Bapak mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ini, tolong dimaafkan. Kalau ada yang kurang mengerti lagi karena malu bertanya, bisa secara pribadi ditanya sama Bapak. Bapak siap untuk menjelaskan kembali. Kalau ada di dalam hatinya masih kurang tepat, enak ya. Jadi akhir dari pertemuan ini Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak diri Bapak karena masih semangat dalam menjalankan kegiatan ini sampai selesai mengerjakan LKPD-nya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dan ada manfaatnya. Di akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Oke, selesai.